top produk. Ini aku tulis dulu aja biar. Lalu metode pembayaran gitu kan. Jadi aku cuma pengen nunjukin secara umum aja dulu nih tabelnya. Mungkin nanti kedepannya ada video-video yang lebih detail. Intinya kita akan coba bikin 3 chart ini, kemudian kita susun jadi dashboard. Right? Lanjut, kita mulai dari ini. Lanjut, kita mulai dari tren penjualan ya. Nah, ketika kita masuk di sheet-nya tren penjualan, kita akan lihat di sebelah kiri ya teman-teman ya. Ini merupakan kolom-kolom yang tadi ada di dataset kita. Jadi ada customer ID dan seterusnya, dan kita juga ada hints terkait tipe datanya kan. Kalau kita ngomongin pertama kita mau bikin tren penjualan nih misalnya, berarti artinya kita perlu yang namanya nilai penjualannya berapa, kemudian akan dibagi berdasarkan tanggal. Bikin chartnya tuh gampang banget, drag and drop aja kalau pakai Tableau. Kita bisa pilih nilai penjualan dulu. Ini bisa double klik juga sih sebenarnya. Kemudian kita tarik kolomnya berarti tanggal kan. Kalau kita mau lihat tren penjualan. Nah, ini teman-teman perhatiin dalam bentuk tahun ya. Kalau ada nilai plusnya nih kita bisa klik, dia akan ngebuka jadi quarter, dia akan ngebuka lagi, dia akan ngebuka lagi. Itu salah satu cara. Bedanya kalau kayak gini, kita akan dapat kayak hierarkinya nih, tanggal 2022 ini kan sebelah kiri kanan kelihatan ya, kuarternya, bulannya. Cuman kadang kan kita nggak perlu kayak gini ya, kita bisa aja ambil nih, kita buang dulu, atau tadi kita klik minus juga bisa. Kita bisa klik kanan lalu pilih, misalnya saya mau month yang ini. Nah, jadilah Januari, Februari sampai Agustus itu kan di tahun 2022 karena emang datanya di tahun 2022 aja. Selanjutnya kita juga bisa bikin continuous. Kalau continuous itu nyambung lah ya sederhananya tanggalnya. Tapi kita bisa mau bikin terpisah ya bisa bikin jadi discrete sih. Kayak gini. Ini jadi langsung kayak Januari, Februari dan seterusnya. Kita bisa lebarin di sini kalau mau fit lebarnya, kalau fit atasnya, atau kalau mau semuanya di fit dalam bentuk chart ya boleh aja. Nah misalnya ini kan kita pakai garis ya. Ternyata kita nggak pengen pakai garis, kita pengen pakai bar. Kalau ini udah ke setup, kita tinggal menuju ke sini, tinggal ganti-ganti aja. Bar area misal, atau square itu kotak-kotak ya. Karena trennya gini jadi kayak scatter plot aja. Cuman kita bisa pakai bar aja, by the way, di sini. Cara lain, di sini ada show me yang bisa diganti-ganti. Kalau kalian mau menyesuaikan, misalnya mau dalam bentuk tabel, atau mau dalam bentuk bar kayak gini tadi ya, tapi jadi kolom ya, dan lain-lain. Kalau nggak jadi ya undo aja lah ya, kita balikin ke sini dulu. Nah, terus mungkin kalau kita udah jadi nih chartnya, kita mau melakukan kita mau buat chartnya lebih menarik gitu kan. Kita ada settingnya di sini nih, ada marksnya di sini. Di sini kita bisa setup warnanya, misalnya kita mau warna apa, mau warnanya lebih tua atau yang ini gitu. Misalnya bisa opacity itu transparansi ya. Misalnya mau dikasih border apa enggak, kita misalnya mau kasih border hitam, itu bisa juga, atau otomatis atau nggak usah juga nggak apa-apa gitu kan, itu di color. Kalau ukurannya bisa di size, digede, dikecilin gitu ya, ramping, gendut gitu kan. Lalu kalau mau dikasih label, kita bisa show mark label, dia otomatis nampilin angkanya sih. Atau kalau mau ditambahin, misalnya bulannya kita mau taruh di sini, ini kita bisa tarik month ke label. Tapi karena kita nggak pengen ngilangin yang ada di kolom, kita pencet kontrol. Nah, Januari kan akhirnya kan, sama kasih label lagi bisa, double labelnya, itu bisa. Cuman nggak usah lah ya, kita yang biasa aja, number aja. Nah, ketika kita udah punya number, ya ini udah nggak perlu lagi kan, kita bisa hilangin, caranya ada show header ini dibuang. Udah jadi deh. Misalnya lagi, apalagi nih, misalnya kita mau, ketika di hover gini ada keterangan bulan sama nilai penjualan kan. Misalnya kita mau nambahin keterangan yang lain juga bisa, atau kita mau custom tinggal klik tooltipnya. Ini kita ganti, misalnya mau dibikin bahasa Indo gitu, bulan gitu kan. Sini nilai penjualan, kita bisa oke aja. Nah, berubah ya si bulan dan nilai penjualan. Bukan bulannya, teksnya jadi bulan dari yang tadi tanggal transaksikan. Kita bisa kayak gitu. Terus kalau misalkan kita mau custom lagi nih, ini ada background grid-nya, kita nggak mau, kita tinggal klik kanan, bisa di format di sini. Nah ini ada pilihannya di sini nih, format sebelah kiri nih. Ada format teksnya, kalau teksnya kurang besar misalnya kita mau gedein jadi 22 misal gitu kan. Atau mau jadi 14 aja deh. Terus kalau misalkan mau ada ini grid line tadi, ini kan kita mau buang ya bisa, kita nonin aja, hilangkan yang belakangnya. Warnanya kayaknya kita bikin agak ngejreng deh misal. Nah kalau ini misalkan nggak ada yang cocok, kita bisa more color lagi. Nanti ada
nanti ada si color barnya nih. Nah, ini mau dibikin lebih tua lagi misalnya birunya. Lebih ke sini gitu kan. Misalnya. Oke, ya udah dia akan berubah. Tapi terlalu tajam lah ya. Kita pakai hijau aja deh, hijau, hijau. Nggak apa-apa. Ya, ini sudah jam 2.41 ya. Khawatir Anda ada agenda lain. Saya stop share dulu. Nanti Anda bisa lanjut ya. Ikuti yang ada di YouTube. Saya stop share dulu. Pada pemahamannya Pak Arief bahwa dia memang melanggar aturan atau melanggar etika. Kumpulkan faktanya, harus tahu faktanya. Jadi tidak langsung ke perilaku. Dia sanksinya yang kadang kita berhadapan dengan perilaku orang. Berhadapan perilaku orang tuh jauh lebih berat daripada menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi apa tuh lebih mudah. Sudah sampaikan ya, Azza? Ya, jadi nanti dicoba lagi step by stepnya. Pertama tentu ya bagian-bagiannya, terus apa yang dimunculkan untuk memunculkan grafik. Ya, kita belum terbiasa dengan dashboard daripada eh, Tableau ya. Nanti dicoba diikuti bagaimana memunculkan grafik sehingga nanti beberapa grafik bisa kita buat dan bisa dikumpulkan jadi satu di dalam suatu dashboard. Nah, dashboard bisa pakai Tableau, bisa pakai Excel. Nah, untuk tugas hari ini pakai pakai apa namanya Tableau. Nah, terus yang tadi saya perhatikan ya, jadi eh, untuk grafik ya, Anda harus kenali dulu datanya. Ya, datanya itu data apa? Bukan hanya sekedar muncul ya. Nah, datanya data apa? Sehingga kira-kira yang perlu ditampilkan ketika data data yang kita punya atau yang kita baca apa? Misal, kalau data COVID, apa yang penting sih? Penderitanya tiap bulan atau tingkat kematian atau bagaimana? Gitu. Kan biasanya seperti itu. Nanti macam-macam data akan beda lagi. Apa yang biasanya informasi yang sangat dibutuhkan dari data tersebut. Gitu ya. Jadi yang kita pelajari barusan adalah toolsnya. Yang terpenting adalah bagaimana kita membaca data dan menampilkannya. Ya, kita baca data, menampilkannya. Yang penting itu apa? Jadi membuat data itu bisa difahami dengan visual. Nah, kemudian lanjut yang berikutnya adalah kalau sebagai profesi kita harus bisa mengolahnya menjadi informasi dan akhirnya bisa menunjang keputusan ya atau sebagai bahan untuk membuat kebijakan. Begitu ya. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Jangan lupa dicobakan. Tanda udah mencoba apa ya? Ya, besok saya tanya ya, sudah punya file dashboard atau belum gitu ya, secara acak. Jadi Anda berarti sudah coba. Untuk pertemuan terakhir, pertemuan 15 ya. Nanti didiskusikan lagi Aza ya, kapan kira-kira waktunya bisa ketemu. Ada pertanyaan nggak? Saya nanti upayakan agar kalian bisa ujian offline gitu ya. Minggu pertama atau kedua nanti kita komunikasikan lagi. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.